Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube ini. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya ingin teman-teman like dan subscribe video ini terlebih dahulu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Stefani Berbangun. Saya dari Politeknik Negeri Medan dan berasal dari kelas AB3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori penawaran dan teori permintaan. Sekian dari saya. 1. Pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkatan harga dan pada periode waktu tertentu. Yang kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, apabila suatu harga turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menjadi naik. Jenis-jenis permintaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan daya beli. Berdasarkan daya beli terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah jumlah permintaan dengan adanya daya beli dan sudah dilaksanakan. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah sejumlah permintaan dengan adanya daya beli tetapi belum dilaksanakan. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah sejumlah permintaan yang tidak adanya daya beli dan cenderung ke arah angan-angan atau khayalan. Yang kedua, berdasarkan jumlah permintaan. Berdasarkan jumlah permintaan terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu adalah sejumlah permintaan yang dilakukan secara perorangan terhadap barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan yang dilakukan oleh pembelian perorangan terhadap barang atau jasa tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terbagi menjadi 6. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Di sini dimaksud apabila suatu harga barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menjadi naik. Yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sebagai pelengkap dan pengganti barang. Yang di sini dimaksud adalah apabila suatu harga barang pengganti dan pelengkap itu turun, maka permintaan terhadap barang itu akan berkurang. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Di sini tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap permintaan. Apabila tingkat pendapatan konsumsi itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu akan besar. Yang keempat, selera. Di sini selera sangat berpengaruh terhadap permintaan. Apabila selera dari suatu konsumen itu besar, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan tinggi. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk di dalam suatu wilayah itu besar, maka otomatis permintaan terhadap suatu barang itu akan menjadi lebih banyak. Yang keenam atau yang terakhir adalah prediksi konsumen terhadap harga barang pada masa mendatang. Di sini dimaksud ketika konsumen sudah memprediksi harga barang pada masa mendatang, maka konsumen akan membeli barang tersebut pada saat ini supaya dapat menghemat uang belanja pada masa yang akan datang. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, ini merupakan salah satu contoh kurva permintaan. Teori penawaran. 1. Pengertian teori penawaran. Teori penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Yang kedua, jenis-jenis dari teori penawaran terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penawaran secara mikro, yaitu penawaran yang dilakukan secara seseorang atau individual. Yang kedua adalah penawaran makro, penawaran yang dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi teori penawaran. Yang pertama itu harga barang, yang kedua jumlah penjual, yang ketiga bencana alam, yang keempat pajak, yang kelima biaya produksi, yang keenam teknologi, dan yang ketujuh adalah kebijakan politik. Yang terakhir, kurva permintaan adalah kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Apabila barang yang ditawarkan naik, maka harga barang tersebut juga akan menjadi naik.